Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah kedatangan narasumber LPK yang membahas tentang anatomi. Hari ini kita juga kedatangan narasumber baru, yaitu Dr. Rizky Kurniati, MR. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya kita akan membahas tentang gizi kebugaran. Pak Rizky. Ya, Pak Bangkit. Nah, ini Mbak Rizky, beliau sebagai praktisi dan juga sebagai dosen nanti akan sharing terkait dengan gizi, kemudian terkait dengan kebugaran, kemudian terkait juga dengan diet yang sekiranya kan pasti rekan-rekan akan banyak melihat kasus-kasus di lapangan. Sebelum saya berikan kesempatan ke Mbak Rizky, marilah kita berdoa di tempat, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai. Rekan-rekan yang dari Papua, yang di Wisma, bisa hadir? Oh, belum hadir ya? Ya, mungkin gangguan sinyal juga. Mbak Rizky Kurniati, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin terlebih dahulu nanti kita perkenalan dulu dengan teman-teman mahasiswa ini. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bangkit. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, teman-teman mahasiswa Binar Dharma. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Ibu. Mana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Oke, banjir nggak Palembang? Banjir nggak? Banjir Bu. Banjir tugas Bu. Banjir ya. Rumah saya yang di Bukit itu banjir loh. Rumahku juga kelebu Bu. Oke, saya ini dulunya tinggal di Palembang. Kita kenalan dulu ya. Dulunya saya orang Palembang, asli dari bayi sampai kuliah di Palembang. Terus sekarang merantau. Kalau saya ke Jawa, Mas Bangkit ke Palembang. Kita tukeran. Iya, Bangkit ya? iya benar. Iya, jadi kalau Mas Bangkit itu aslinya Jogja, saya aslinya Palembang. Kita tukeran posisi, sekarang dia di Palembang, saya di Jogja. Gitu. Terus selain itu saya juga ngajarnya di Medan, ngajar juga sama jurusannya olahraga juga. Setelah itu apa lagi ya? Saya ini satu kelas sama Mas Bangkit ini dulunya, satu perjuangan waktu kita S3. Gitu.
Jadi untuk hari ini tuh kita hanya sharing aja tentang gizi gitu. Gizi dasar ya. Kalau misalnya masuk ke yang mendalam kan harus tahu dasarnya dulu apa. Oke, gimana, Mas Bangkit? Mau dimulai? Silakan lanjut. Saya sambil mengelaborasi nanti kiranya yang bisa kita diskusikan bersama. Oke, baik. Teman-teman boleh menyimak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh di chat. Terus nanti kalau selesai paparannya nanti kita bahas sama-sama ya. Just sharing aja ini, sharing. Kita tukar informasi gitu ya. Atau Pak RT udah datang nggak ini Pak RT? Sudah hadir itu. Oh ya udah. Hadir, Pak. Ya, Hadir. udah. Oke, baik. Sudah terlihat? Sudah, gimana? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Baik, kita mulai dari definisi gizi. Gizi itu ada ilmu gizi, kemudian ada gizi olahraga. Oke, nah ini yang biasanya ada yang harus kita ketahui kalau di ilmu gizi dasar itu ya. Ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kinerja tubuh. Kemudian, apa itu zat gizi atau nutrisi? Nutrisi merupakan ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nah, gizi atau disebut dengan nutrition merupakan suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses penyerapan gitu ya, penyimpanan, kemudian proses metabolisme dan mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan serta pertumbuhan dari organ-organ untuk menghasilkan energi. Oke, sorry. Nah, ada lagi juga status gizi. Status gizi yang terkait dengan olahraga ini adalah gizi atlet. Misalnya di mana keadaan tubuh sebagai akibat dari mengkonsumsi atau menyerap dan penggunaan pangan di dalam tubuh. Di sini juga ada yang berhubungan dengan gizi seperti makanan, pangan, kemudian bahan makanan serta status gizi. Oke. Mengapa kita perlu mempelajari gizi gitu? Pertama, gizi ini merupakan salah satu penentu kesehatan. Yang kedua, gizi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari tentang gizi adalah masalah yang terus bermunculan hingga saat ini. Sekarang ini kita lihat kondisi gizi di Indonesia. Nah, di mana data yang saya peroleh itu balita di Indonesia ini 3 dari 10 pendek, kemudian 2 dari 10 anak itu kurang gizi, 1 dari 10 anak itu gemuk. Kemudian kalau untuk masalah di remaja, 3 dari 10 usia kurang dari 15 tahun itu gemuk di perut, kemudian 2 dari 10 kurang energi, 2 dari 10 anak itu ada yang pendek, 9 dari 10 itu kurang makan sayur dan buah. Jadi banyak sekali anak Indonesia itu yang kurang makan sayur dan buah.
tidak suka sayur, tidak suka buah, maunya ngemil yang tinggi karbohidratnya. Atau suka sekali minum dengan yang tinggi gula. Gitu ya. Nah, di mana juga kondisi saat ini, kebanyakan wanita hamil itu, ibu-ibu yang lagi hamil itu mengalami anemia. Itu 5 dari 10 yang diteliti, 5-nya anemia. Next. Nah, ini masalah gizi yang ada di Indonesia. Kita lihat biasanya gizi itu biasanya dimulai dari akar masalah krisis ekonomi, di mana orang yang bermasalah atau keluarga yang perekonomiannya kurang baik, pasti gizinya tidak terpenuhi dengan baik. Kemiskinan dan pendidikan ini yang menjadi masalah. Ketersediaan tempat pekerjaan gitu ya, itu merupakan penyebab utamanya. Setelah itu ada penyebab tidak langsung, di mana asuhan ibu juga berpengaruh. Misalnya saat dia kecil, si anak itu tidak dibiasakan untuk gemar mengkonsumsi buah dan sayuran gitu. Nah, itu banyak sekali alasannya, anak saya nggak suka sayur nih, anak saya nggak suka buah gitu ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan masalah gizi yang timbul, sehingga itu menjadi habit. Sebenarnya kalau untuk membiasakan anak itu mengkonsumsi makanan yang sehat itu dari ibunya. Ibunya harus tahu tentang manfaat dari gizi itu. Nanti agar anaknya dapat diberikan asupan gizi yang baik, sehingga tidak terjadilah penyakit-penyakit misalnya kurang gizi atau anemia atau penyakit diabetes gitu ya. Nah, atau infeksi penyakit tertentu gitu. Kemudian juga ada pelayanan kesehatan yang lambat, kemudian ketersediaan pangan yang ada di rumah tangga itu terkait ekonomi tadi. Nah, itulah yang dapat menimbulkan masalah gizi di Indonesia. Oke. Berikut ini contohnya. Di Indonesia itu masih banyak sekali yang berdampak gizi buruk. Kemudian anak-anak yang anemia. Terus stunting. Kalau sekarang ini kan kita masih stunting itu masalah yang sangat digalakkan sekarang ya. Masalah pendek gitu, anak pendek gitu kan, identik dengan tumbuh kembang yang tidak baik gitu, kurang gitu. Kemudian juga obesitas. Kita lihat sekarang banyak anak bayi atau anak balita itu, kamu lucu banget gitu ya. Misalnya berat badannya gendut, bayi yang gendut itu dianggap lucu gitu. Padahal bayi yang gendut itu adalah bayi atau balita yang memiliki potensi untuk terkena penyakit diabetes salah satunya gitu. Kemudian obesitas. Ya. Nah, ada dampaknya juga. Gizi ini berdampak negatif kepada fungsi otak atau kognitifnya. Misalnya jika seorang anak itu tidak diberikan gizi yang baik gitu ya dari keluarganya, otaknya tidak akan padat gitu. Ada renggang atau ada kekosongan di tengah itu. Nah, di sini yang dilakukan oleh asesmen ini dilakukan pada 2012, sudah lama sekali, di mana Indonesia itu masih berada jauh sekali dari negara-negara yang maju lainnya. Kita juga misalnya Singapura dari tetangga kita atau Malaysia gitu ya. Jadi dari fungsi kognitif ini kalau gizi yang diberikan oleh orang tua tidak mencukupi akan sangat berpengaruh di kognitif. Nah, Indonesia ini berada di urutan yang ya 2 dari bawah lah dari negara yang memiliki gizi kurang baik. Nah, ini dampak masalah gizi yang pertama adalah anak mudah sakit gitu. Terus yang kedua, perkembangan fisik tidak optimal atau dia cenderung pendek atau dia cenderung kegendutan. Kemudian kemampuan motorik rendah, mudah jatuh,
terus koordinasinya kurang gitu ya. Tuh, daya saing rendah. Jadi dia tidak punya keinginan untuk bersaing gitu, mendapatkan sesuatu gitu ya. Setelah itu ada produktivitas rendah. Misalnya saat bekerja dia akan malas gitu. Jadi merasa ya biasa-biasa saja gitu dalam bekerja gitu. Itu dampak dari gizi yang tidak baik. Nah, sekarang Indonesia itu juga membuat program namanya gizi seimbang. Kalau dulu itu kita sering nyebut 4 sehat, 5 sempurna. Tapi itu sekarang sudah tidak dipakai. Sekarang lebih cenderung kepada gizi seimbang. Nah, ini kalau ini gizi seimbang ini pada tahun 2013 apa itu gitu kan? Pedomannya gizi seimbang ini yang pertama konsumsi makan atau minum, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, makan makanan sumber karbohidrat, kemudian batasi konsumsi lemak dan minyak, gunakan garam yang beriodium, terus makanlah makanan sumber zat besi, berikan ASI 6 bulan, terus biasakan makan pagi, hindari minum alkohol. Nah, itu pedoman gizi seimbang. Kemudian makanlah aneka ragam makanan, yang artinya misalnya hari ini ayam, besok ayam, atau nanti sore ayam gitu ya. Nah, satu minggu ayam aja. Nah, itu kan tidak bervariasi gitu kan. Dan itu pun gizinya tidak mencukupi untuk tubuh. Jadi kalau bisa makanlah aneka ragam makanan yang bervariasi. Kemudian untuk keamanan makanan, makan dan minumlah air yang bersih. Kemudian makanlah makanan di tempat yang bersih, maksudnya yang sehat. Jangan jajan sembarangan gitu intinya. Nah, sekarang juga lakukan aktivitas fisik dan kontrol berat badan secara teratur gitu. Nah, ini yang namanya pedoman gizi tumpeng. Di sini diberi nama tumpeng gizi seimbang. Nah, dari 2003 tadi direvisi menjadi di tahun 2010. Jadi pesannya ada 4. Yang utama adalah makan aneka ragam makanan. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup aktif dan berolahraga secara teratur. Terus yang keempat itu memantau dan mempertahankan berat badan yang ideal. Nah, setelah itu dibuatlah visualisasinya tumpeng gizi seimbang. Di sini dilihat bahwa tumpengnya bagian bawahnya itu adalah aktivitas fisik ya, olahraga teratur, kemudian jaga kebersihan, pantau berat badan. Nah, yang paling penting adalah setiap hari itu kita paling tidak minum 2 liter air. Atau lebih itu jauh lebih baik lagi. Kemudian makanlah makanan pokok gitu loh. 3 sampai 8 porsi, maksudnya porsinya ini yang bukan yang langsung banyak gitu ya. Nah, harus ditakar juga, ada roti, nasi, kentang gitu. Kemudian juga ada sayuran, buah-buahan, protein hewani, terus nabati. Nah, yang paling atas adalah kurangi minyak, gula, serta garam. Tuh, yang karena paling merucut, jadi paling sedikit. Oke, ini tadi mengkonsumsi pangan, 4 pilarnya. Ada 10 pesan gizinya. Yang pertama, nikmati aneka ragam makanan tadi. Kemudian, banyak makan sayur, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang tinggi protein ya. Jangan yang tinggi lemak. Misalnya, contohnya ayam yang paling baik itu adalah dada ayam ketimbang dengan paha ayam. Karena dia yang tinggi proteinnya ada di dagingnya itu. Kalau di paha ayam biasanya yang tinggi lemaknya, kulit ayam itu kan banyak di bagian paha. Jadi lemaknya sangat tinggi di
paha ayam. Oke, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi panganan manis. Misalnya boba. Zaman sekarang konsumsi gulanya boba gitu ya, atau kopi, kopi susu gitu. Kemudian kurangi juga asin dan berlemak. Nah, biasakan untuk sarapan. Biasanya untuk anak perempuan ini apa ya, tidak terlalu suka sarapan. Nah itu yang suka membuat banyak anak perempuan itu yang kena penyakit MAH, maupun itu MAH-nya akut atau MAH-nya kronik gitu ya. Itu karena mereka tidak biasa sarapan. Oke, terus minum air putih itu paling penting. Nah, terus kalau misalnya beli snacks atau beli ciki-cikian atau minuman kemasan botol. Nah, biasakan itu membaca labelnya. Biasanya di labelnya itu ada kalorinya berapa, gitu ya. Satu kali serving itu maksudnya AKG-nya itu, nah di situ ada kelihatannya. Misalnya ada 300 kilokalori gitu satu botol. Oke, kemudian cuci tangan pakai sabun, lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan agar normal. Nah, ini mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Maksudnya adalah nasi itu tinggi karbohidrat, tetapi rendah protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan daging itu tinggi protein dan zat besinya, tetapi rendah karbohidrat dan tinggi vitaminnya. Terus sayuran dan buah tinggi vitamin, mineral, tetapi rendah karbohidrat, lemak, dan proteinnya. Oleh karena itu, kalau bisa, kita kurangilah nasi gitu ya. Bukan tidak makan nasi, tapi kurangi saja porsi nasi gitu. Karena dia sangat tinggi kadar gulanya. Tadi tinggi karbohidrat itu ada di nasi. Nah, kemudian agar mereka dikombinasikan dalam jumlah yang seimbang. Nah, agar dapat bermanfaat secara maksimal, ini harus dapat dicerna dengan baik, misalnya vitamin dan mineral, karbohidratnya oleh tubuh. Nah, banyak porsi makan yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin, dan banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan. Kalau misalnya kalian itu mahasiswa olahraga yang sedang aktifnya gitu ya. Nah, disesuaikan asupannya, berbeda dengan yang misalnya kerjaannya rebahan saja di rumah ya. Kalau yang sangat aktif itu kalorinya yang pasti masuknya banyak, tapi keluarnya juga banyak. Sedangkan kalau yang kerjaannya rebahan di rumah, masuknya banyak, nanti keluarnya sedikit, itu yang dapat mengakibatkan berat badannya naik gitu ya. Nah, setelah itu porsi makan dalam sehari itu bisa makan pokok 3-5, kemudian sayur itu 3-4, buah, lauk, kemudian air putih. Nah, aneka ragam makanan itu ditetapkan untuk tiap kali makan besar dan makan selingan. 3 kali makan besar, misalnya pagi, siang, malam. 2 kali selingan itu jam 10 atau jam 4 sore. Nah, untuk 3 kali makan besar ini biasanya porsinya disesuaikan, apalagi untuk karbohidratnya ya. Nah, 2 kali selingan ini maksudnya bukan makan tekwan atau makan pempek ya. Jadi 2 kali selingan ini maksudnya konsumsilah buah. Konsumsilah buah atau olahan susu yang baik untuk pencernaan, misalnya yogurt, apa gitu. Minuman yang rendah akan kalorinya ya. Nah, jangan makan tekwan, misalnya pagi udah
tekwan nih, makanya harus 5 kali nih Bu. Misalnya pagi tekwan, jam 10 mie celor, jam 12 nasi samin gitu ya. Nah, itu udah melebihi dari batas kalori yang dibutuhkan oleh kalian gitu. Nah, mengurangi kecenderungan untuk mengemil yang manis-manis. Sudah itu makannya nasi samin, minumnya teh tarik gitu kan. Nah, itu tinggi sekali energi kalorinya. Kemudian untuk anak bayi itu wajib sekali buat ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Nah, yang harus kita biasakan adalah perilaku hidup bersih. Apalagi sekarang masih dalam masa pandemi ya, jadi harus sekali hidup bersih. Mungkin ada yang lupa, kalian harus mandi 2 kali sehari, atau menggosok gigi, mencuci tangan, minum kuku. Nah, jangan lupa untuk menutup dan agar tidak dihinggapi lalat. Setelah itu mencuci buah dan sayuran sebelum dimasak. Nah, jangan lupa minum. Masak makanan dengan matang agar jauh dari penyakit. Hindari makanan mengandung pewarna, pemanis. Nah, jangan lupa juga gunakan alas kaki. Jangan nyeker, karena biar terhindar dari penyakit cacingan gitu ya. Buanglah sampah pada tempatnya, menggunakan toilet yang baik dan benar. Jangan di sungai. Setelah itu tidak merokok. Tunggu sebentar. Saya pause dulu. Sebentar ya Pak Bangkit, ini mengkondisikan yang kecil ini. Silakan Bu. Rekan-rekan yang lain, kiranya nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau nanti nunggu di sesi yang terakhir. Harapan saya sih sama seperti pertemuan yang kemarin ya, aktif untuk bertanya sehingga tidak monoton. Baik, Pak. Siap, Pak. Pak. Ini. Oke, baik, kita lanjut. Aduh, mohon maaf sekali, inilah kalau kendala kerja di rumah ya. Tidak apa-apa Bu, silahkan. Oke, itu tadi kebiasaan yang berperilaku bersih. Untuk sekarang juga cuci tangan paling penting. Nah, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menggunakan energi termasuk di dalam aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga dan latihan fisik. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu hidup aktif dan berolahraga secara teratur? Jawabannya udah pada tahu, agar energi yang dikonsumsi seimbang dengan yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi jangan sampai kalori yang masuk itu lebih besar dari energi yang dikeluarkan, sehingga keseimbangan itu penting dan tidak terjadi kegemukan atau kekurangan gizi. Setelah itu memperlancar peredaran darah sehingga tubuh mendapatkan zat gizi yang diperlukan secara optimal, memperlancar aliran oksigen ke otak dan otot sehingga kita lebih mudah berpikir, berkonsentrasi, dan tubuh pun bugar serta lebih cekatan atau lebih tangkas. Nah, itu. Nah, kalau untuk orang tua, biasanya aktivitas fisik ini mengurangi
mereka dari dampak pikun gitu ya. Jadi orang tua yang aktif, misalnya dia untuk pikun itu jauh lebih sedikit sekali. Nah, rekomendasi olahraga dari WHO ini paling tidak akumulasikan 150 menit dengan aktivitas aerobik, intensitas sedang, atau 75 menit dengan aktivitas aerobik berat gitu ya, misalnya intensitasnya berat. Nah, misalnya 5 kali dalam seminggu dengan durasi per hari 30 menit dengan intensitas sedang itu sudah cukup sekali untuk menjaga kebugaran kita. Atau 3 hari 3 hari misalnya dengan intensitas sedang, kemudian 2 hari dengan intensitas berat. Nah, ini juga termasuk dalam aktivitas penguatan tulang dan otot minimal 2 kali seminggu. Aktivitas aerobik minimal dilakukan selama 10 menit. Dalam sekali latihan disarankan untuk meningkatkan hingga 300 menit aerobik dengan atau 150 menit aerobik intensitas berat. Itu per minggu ya. Tiap kali olahraga sebaiknya didahului pemanasan dan diakhiri dengan agar tidak terjadi kram otot atau cedera gitu. Nah, jenis aktivitas fisik dan olahraga. Ini ada aerobik intensitas sedang, misalnya bersepeda, jalan santai, senam gitu. Jogging, aerobik intensitas berat, sepak bola, basket, voli ya, penguatan otot, push up, sit up, penguatan tulang, nih lompat tali atau basket dan lain-lain. Oke, nah di sini memantau dan mempertahankan berat badan normal. Jadi Anda semua harus paham apa itu IMT, indeks massa tubuh. Nah, jadi berat badan normal merupakan berat badan yang sesuai dengan tinggi badan seseorang yang dinyatakan dalam ukuran indeks massa tubuh menurut umur dan jenis kelaminnya. Kemudian pemantauan berat badan sebaiknya dilakukan rutin minimal 1 kali sebulan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan dari sebelumnya. Nah, ini cara menghitung IMT tadi, indeks massa tubuh. Kalau untuk bayi itu ada bukunya, disesuaikan dengan buku yang ada. Kalau biasanya buku itu ada kontrolnya ya. Kemudian kalau untuk usia 5 tahun sampai 19 tahun, dewasa dan lansia, ini rumusnya. Nah, ini cara ngitungnya. Misalnya contoh laki-laki usia 45 tahun. Berat badannya itu 80 kg. Nah, tinggi badannya 165 cm. Berapakah indeks massa tubuhnya? Gitu kan? Apa dia kurus, normal, gemuk, atau dia obesitas? Jadi ini udah baku ya, gitu maksudnya untuk tabel ini udah baku. Jadi kita tinggal hitung saja, misalnya 80 kg. Nah, dikalikan tinggi badannya 165 dikali 165. Nanti hasilnya 80 dibagi 2,72 dapatnya dia IMT-nya ada di 29,4 termasuk kegemukan. Nah, ini dia berada di 29. Termasuk gemuk atau obesitas ya, malah lebih obesitas dia. Malah obesitas lebih dari gitu ya, bukan kegemukan malah obesitas. Dan obesitas ini gambarnya yang merah itu obesitas. Kemudian nah setelah itu ada lagi yang namanya BMR atau basal metabolisme rate, atau bisa dibilang kebutuhan energi harian atau
kalori yang kalian butuhkan per hari, gitu ya. Nah, di sini juga rumusnya sederhana. Misalnya seorang wanita umurnya 42 tahun, berat badannya 75, berapakah BMR-nya? Nah, ini untuk tabel-tabel ini emang sudah rumus baku dari yang para ahli sudah ditentukan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk wanita dengan umur 42 tahun dan berat badan 75 kg, dia membutuhkan 1.481,5 kilokalori. Jadi minimal dia harus itu batas amannya, maksudnya yang 1.481 ini batas amannya dia untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Tapi kalau dia konsumsi hariannya lebih dari 1.400 ini, dengan misalnya aktivitas hari-harinya hanya ibu rumah tangga gitu ya. Nah, dia misalnya lebih dari 2.000 kilokalori gitu. Nah, dia itu dapat mengakibatkan dia menjadi obesitas. Tetapi jika dia mengkonsumsi lebih dari kurang dari 1.400 ini tadi, dia akan mengalami penurunan berat badan. Tuh. Oke. Berikutnya, nah kalau misalnya tidak mau repot, nah di sini ada cara menghitung online-nya, IMT dan BMR-nya. Kalian bisa cek di handphone masing-masing, itu bisa di aplikasi Halo Sehat atau di Mbah Google banyak. Ada kalkulator online ya untuk menghitung indeks massa tubuh dan BMR tadi, kalori yang dibutuhkan sama indeks massa tubuhnya, berat badannya. Nah, di situ nanti dikeluar yang kayak tadi, oh berat badannya berlebihan. Kalori yang dibutuhkannya berikut perharinya dengan usia sekian, umur sekian, akan keluar dengan sendirinya. Itu ada keterangannya. Gitu bisa dilihat. Kalau mau dicoba sekarang silakan, nggak apa-apa. Jadi tahu apakah kalian itu kegendutan atau normal atau kekurusan. Gitu ya. Nah, kita masuk di kemudian materi berikutnya adalah metabolisme energi. Metabolisme ini merupakan proses pembentukan atau pembuatan energi yang dibutuhkan tubuh pada makhluk hidup. Nah, metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis karena selalu menggunakan enzim sebagai biokatalisatornya. Mengapa demikian? Karena enzim ini dibutuhkan untuk memperlancar proses metabolisme. Tanpa enzim, proses ini tidak akan terjadi dengan baik alias akan terhambat. Dengan kata lain, kontrol dari metabolisme yang terus berjalan dalam tubuh makhluk hidup tergantung pada aktivitas enzim. Tapi kita lagi nggak bahas enzim ya. Nah, sederhananya seperti ini, metabolisme. Ada makanan yang masuk, kemudian dicerna, setelah itu dirubah menjadi energi. Itu proses metabolisme yang paling sederhana seperti itu kalau untuk orang awam kan, karena kita kan bukan orang kedokteran atau kita ahli fisiologi gitu ya. Jadi secara umum metabolisme dalam tubuh kita dari makanan kemudian dicerna dan dijadikan energi. Terdapat dua kategori metabolisme. Yang pertama itu katabolisme atau pemecahan molekul untuk mendapatkan energi. Yang kedua, anabolisme, membangun semua senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Penjelasannya nanti. Nah, berikut ini energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi tubuh, dari bernafas, berpikir, bertumbuh, hingga tiap gerakan kita ini membutuhkan energi. Tidur aja membutuhkan energi ya. Nah, setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Ada hubungannya kaitan metabolisme dan energi. Satu hal yang amat erat kaitannya dengan metabolisme atau energi tadi yaitu kalori. Nah,
Kalori pada makanan menunjukkan banyaknya energi yang akan Anda dapatkan dari mengonsumsi makanan. Jadi misalnya contohnya kalori nasi itu 50 gram nasi putih itu kalorinya 150 ya, 150. Kemudian satu buah gorengan itu kalorinya 300. Itu. Kalorinya 300. Jadi kalau kalian udah makan 10 gorengan sehari, belum lagi ditambah-tambah yang lain, dan itu dilakukan setiap hari, dampaknya adalah kalian akan menimbun lemak dan dapat terjadi kenaikan berat badan. Gitu. Misalnya pagi ini udah makan nasi uduk itu kalau nggak salah sekitar komplit ya, sekitar 500 kalorinya. Kemudian ditambah gorengan, misalnya 5. Nah, itu pagi aja sudah berapa kalorinya kan? Sedangkan kalian misalnya taruhlah membutuhkan sekitar 2.500 per hari. Jadi kalau misalnya satu kali makan, kalian udah makan 1.000 kalori, dan itu terus 1.000 kalori satu kali makan, tetapi itu baru makan pagi, belum makan siang, makan malam, atau cemilannya berapa, kalian kan bisa mengkonsumsinya lebih dari 5.000 kalori yang masuk di dalam tubuh. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan tanpa adanya pembakaran misalnya aktivitas yang berat seperti olahraga gitu ya, dengan durasi yang panjang. Nah, itu tanpa disadari akan mengalami kenaikan berat badan yang pasti tiba-tiba saja langsung naik sekilo sehari. Hari berikutnya bisa saja 2 kilo gitu ya. Nah, sedangkan untuk menurunkan berat badan itu tidak semudah itu, butuh kerja keras yang ekstra untuk menghilangkan berapa 1 kilo lemak aja itu susah sekali, gitu. Ya. Kemudian di sini, nah proses menghabiskan energi tadi disebut dengan membakar kalori. Biasanya tadi kan saya bilang membakar kalori itu dilakukan dengan apa sih Bu? Apa hanya olahraga saja? Oh tidak. Nah, aktivitas fisik misalnya membakar kalori pun bisa dilakukan dengan aktivitas fisik lainnya. Misalnya menyapu, mencuci piring, mengepel dan lain-lain itu juga sudah membakar kalori. Gitu ya, tapi itu kan termasuk yang tidak terstruktur gitu. Kemudian, jika jarang olahraga, energi berlebihan akan menumpuk dalam bentuk timbunan lemak. Nah, ada lagi kemudian di sini beda metabolisme dan pencernaan. Metabolisme merupakan bagian dari proses pencernaan, tetapi keduanya berbeda. Pencernaan lebih diartikan sebagai proses yang dilakukan tubuh untuk mengolah dan memecah makanan menjadi zat gizi. Proses tersebut berlangsung di dalam organ pencernaan. Nah, sementara metabolisme bisa terjadi dalam berbagai sel tubuh yang dikendalikan oleh protein khusus. Proses pembentukan energi ini bahkan sudah dimulai sejak pertama kali Anda terbentuk dalam kandungan dan akan berhenti saat Anda mati gitu ya. Nah, jadi metabolisme ini sudah terjadi saat Anda masih di dalam perut ibu gitu. Nah, jika diurutkan, makanan yang Anda konsumsi akan dicerna menjadi zat gizi dalam mulut, organ, lambung, dan usus. Itu bisa lihat gambarnya, prosesnya dari makanan, kemudian dicerna, setelah itu dari usus ini berubahlah semuanya itu menjadi energi setelah diserap tadi. Nah,
Oke, di zat-zat gizi lalu di metabolisme di dalam sel untuk diubah menjadi energi. Nah, ada lagi jenis metabolisme energi. Jadi metabolisme tadi merupakan proses dasar yang dialami setiap makhluk hidup. Bahkan hewan pun mengalami metabolisme. Pada manusia, proses ini bekerja dalam dua cara, ada yang namanya katabolisme dan anabolisme. Gitu. Kalau di sini metabolisme itu jadi apapun yang masuk, misalnya oksigen, water, makanan gitu ya. Nah, akan keluar menjadi di metabolisme dalam tubuh, kemudian keluar jadi karbon dioksida, terus dia akan keluar jadi keringat, dari urin, dari feses gitu ya. Nah, apa itu katabolisme? Katabolisme ini merupakan proses pemecahan tadi zat gizi menjadi energi. Contohnya karbohidrat dari nasi ya, yang Anda makan tadi dipecah menjadi gula, kemudian gula ini dibawa oleh darah, dialirkan seluruh tubuh. Nah, setelah itu dia begitu berada di dalam sel, glukosa akan diurai kembali dalam serangkaian reaksi kimia hingga menghasilkan energi gitu ya. Nah, jadi kalau di sini dia katabolisme itu molekul besar tadi yang zat-zat tadi dirubah menjadi energi dan berbentuk molekul kecil. Nah, inilah yang disebut dengan katabolisme, berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, energi dari katabolisme selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai fungsi tubuh. Ya, untuk kalian hidup lah, misalnya gitu, beraktivitas, ya, energi tadi. Nah, sedangkan anabolisme ini merupakan proses pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Nah, proses ini terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak untuk menghasilkan hormon dan langsung menghasilkan hormon dan sebagainya. Anabolisme ini akan menghabiskan energi. Jadi apa yang dari kita makan tadi yang sudah dipecah oleh katabolisme tadi kan udah ada energi, kemudian jadi molekul, terus dia simpanlah itu untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, gitu kan. Tubuh kita ini kan butuh regenerasi. Saat istirahat, disinilah anabolisme itu bekerja. Dia memperbaiki jaringan-jaringan tubuh kita dan menghasilkan hormon yang ada di tubuh kita. Tuh. Oke. Nah, ini ada perbedaannya katabolisme tadi. Kalau katabolisme tadi menghasilkan energi dari makanan, kemudian kalau anabolisme itu tadi yang membutuhkan energi, dia menimbulkan reaksi panas. Oke. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju metabolisme. Nah, di bawah ini ada beberapa. Pertama itu ukuran dan komposisi tubuh. Nah, laju metabolisme orang yang berotot atau bertubuh besar lebih cepat karena mereka membutuhkan banyak energi. Kemudian juga metabolisme itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki memiliki massa otot yang lebih besar dibandingkan wanita sehingga pembakaran energinya lebih cepat. Nah, usia pun berpengaruh sekali. Semakin dewasa atau semakin bertambahnya usia akan pembakaran energi juga menurun. Nah, kondisi medis tertentu atau dia memiliki penyakit tertentu akan mempengaruhi laju metabolisme. Itu ya. Terus cara meningkatkan laju metabolisme. Yang pertama yang pasti melakukan olahraga aerobik. Paling tidak 30 menit sehari. Sebanyak 5 hari dalam seminggu. Setelah itu melakukan olahraga untuk meningkatkan otot. Karena dengan atau latihan beban gitu ya, membakar lebih banyak kalori dari jaringan lemak. Tuh, mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu atau yang makanan yang tinggi protein, ayam, telur, daging,
kacang-kacangan gitu. Nah, berikut ini ada tipsnya bagaimana cara meningkatkan metabolisme tubuh. Yang tadi olahraga, tidur cukup, makanan sehat gitu ya. Lakukan jalan gitu. Kemudian minum. Oke, ini balik ke sistem energi. Sistem energi itu ada energi aerobik dan anaerobik. Kalau olahraga aerobik itu yang pasti intensitas kerjanya sedang, tapi durasinya sangat lama karena dia kan membutuhkan pembakaran lemak untuk energinya. Irama kerja lancar atau kontinu, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sedangkan energi aerobik itu ada laktik dan alaktik gitu kan. Nah, di mana untuk laktik ini intensitas kerjanya maksimal, lama kerja antara 10 sampai 120 detik, irama kerja cepat, aktivitas menghasilkan asam laktat. Sedangkan untuk alaktik ini intensitas kerja maksimal, lama kerja kira-kira hanya 10 detik, irama kerja eksplosif, kemudian aktivitasnya menghasilkan ATP dan energi. Jadi kalau saya kasih contoh saja, misalnya kalau untuk alaktik ini sprinter, ini kalau untuk laktik ini misalnya di bagian atletik yang jarak sprint 200 atau 400 gitu. Jadi kalau untuk sprint itu kan jaraknya 10 detik. Nah, ini atau untuk latihan angkat berat gitu ya, hanya satu eksplosif satu kali hap itu menggunakan alaktik gitu. Oke, next. Nah, ada lagi juga beberapa jenis olahraga bergu dan individual, misalnya seperti sepak bola, bola basket ini merupakan olahraga yang menggunakan kombinasi antara aerobik dan anaerobik. Tuh, pada jenis olahraga ini, proses metabolisme energi di dalam tubuh dapat berjalan secara simultan atau berbarengan gitu. Nanti mereka ini saling melengkapi. Nah, setelah itu, sedangkan saat melakukan aktivitas dengan intensitas rendah, seperti yang dilakukan berlari secara berlahan dengan durasi waktu yang panjang, sudah jelas itu yang digunakan adalah olahraga aerobik, karena yang dibakar itu karbohidrat dan lemaknya glikogen otot dan glukosa darah, lemak juga serta protein. Jadi kalau untuk menurunkan berat badan itu gunakanlah, pilihlah olahraga yang durasinya panjang, sehingga dia menggunakan proses energi lemak yang dibakarnya gitu ya, gula dan lemak tadi yang dibakarnya. Tuh. Oke. Nah, kita masuk di untuk gizi atlet sekarang. Asupan gizi atlet. Kenapa? Dengan asupan gizi yang tepat, tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ini tuh bisa membantu seorang atlet atau binaragawan untuk mempersiapkan pada saat sebelum pertandingan dan setelah pertandingan. Nah, asupan gizi dan cairan yang sesuai akan membuat tubuh lebih kuat, mengurangi resiko cedera, serta membantu pulih lebih cepat. Nah, tujuan penerapan gizi olahraga yang pertama adalah untuk meningkatkan performa. Nah, jadi di sini tubuh itu memanfaatkan karbohidrat untuk menghasilkan energi dan menjadikan lemak sebagai cadangannya. Asupan energi inilah yang membuat seorang atlet dapat berlari sejauh puluhan kilometer untuk mencetak skor dan lain-lain gitu ya, karena dia karbohidrat tadi yang dirubah menjadi energi dan lemak itu sebagai cadangannya. Yang kedua adalah meningkatkan endurance atau daya tahan. Setelah energi dan karbohidrat habis, tubuh akan menggunakan lemak karena ini lemak ini sebagai cadangan ya. Nah,
dalam olahraga endurance atau daya tahan tadi. Nah, lemak, cairan, dan elektrolit akan menjadikan tubuh tetap stabil selama kompetisi jangka panjang seperti maraton atau renang jarak jauh. Nah, yang ketiga adalah membentuk kekuatan otot. Jadi, binaragawan atau atlet angkat beban sejenisnya memerlukan zat gizi untuk membentuk massa otot. Apalagi kalau binaragawan itu kan dia konsumsinya paling banyak adalah protein gitu ya. Protein dan terus rendah lemak dan karbohidrat. Karena untuk membentuk otot-ototnya tadi. Adanya untuk mempersiapkan untuk kompetisi untuk cabang olahraga tertentu perlu menyiapkan gizi. Biasanya kalau untuk di kompetisi besar itu ada ahli gizinya sendiri ya yang mengatur asupan harian yang masuk untuk si atlet itu. Nah, kebutuhan energi dan zat gizi saat olahraga. Jadi kalau orangnya aktif, kemudian secara fisik membutuhkan energi yang pasti dan zat gizi yang lebih gitu ya. Nah, zat gizi itu ada makro dan mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yakni zat gizi makro itu namanya karbohidrat, protein, lemak, nah, yang merupakan sumber energi tubuh. Sedangkan untuk zat gizi mikro itu yang dibutuhkan lebih kecil seperti vitamin dan mineral. Meskipun kecil, zat mikro tetap memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi normal tubuh. Oke. Yang pasti ya untuk orang yang suka olahraga, zat gizinya harus lebih dari kebutuhan energinya gitu ya, lebih besar dari yang biasa. Oke. Zat gizi makro dan mikro itu tadi karbohidrat sekitar 45-60% asupan kalori kita ini berasal dari karbohidrat. Nah, tubuh mengubah zat gizi ini menjadi glukosa, kemudian glukosa melewati proses dan menghasilkan trifosfat. Nah, ATP inilah yang berubah, yang memberikan energi bagi otot tadi. Nah, kemudian ada lemak. Lemak berfungsi menyeimbangkan energi, mengatur hormon, dan memulihkan jaringan otot. Selain itu, lemak juga menjadi cadangan energi saat tubuh kehabisan karbohidrat. Zat ini menghasilkan sekitar 30% dari asupan kalori dalam sehari. Ya. Adanya protein. Nah, ini meningkatkan penyimpan cadangan energi, mengurangi nyeri otot, dan mempercepat jaringan selama pemulihan. Kebutuhan protein dapat berkisar antara 0,8 sampai 2 gram per kilo berat badan, tergantung pada aktivitas. Kemudian vitamin dan mineral. Ya, vitamin dan mineral membantu proses pembentukan energi dan hemoglobin, menjaga kesehatan tulang, melindungi sel tubuh. Zat gizi mikro ini turut juga berperan dalam perbaikan jaringan akibat olahraga atau cedera. Nah, di sini oke, perlunya cairan air, misalnya air ya, asupan air, kekurangan airan ini dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi untuk kita air ini sangat berperan penting gitu ya. Orang yang aktif berolahraga perlu mendapatkan lebih banyak asupan cair dibandingkan orang pada umumnya, karena kan yang dikeluarkan saat berolahraga itu pasti keringat. Nah, oleh karena itu tubuh memerlukan pengganti cairan dengan cara kita setelah olahraga itu untuk minum gitu. Guna mempertahankan kecukupan air di dalam tubuh tadi. Setelah itu kebutuhan suplemen gizi dalam olahraga, apakah itu perlu gitu ya? Nah, itu pun juga tergantung, ada suplemen formula, suplemen makanan, suplemen medis. Nah, ini untuk apa? Ini ketentuan ini tergantung pada tujuan atlet yang
bersangkutan. Sebelum mengkonsumsi suplemen, jangan lupa berkonsultasi yang pastinya pada ahli gizi. Misalnya suplemen untuk meningkatkan massa otot, gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, itu tergantung pada tujuannya si pengguna, ya. Nah, makanan yang ideal untuk dikonsumsi sebelum, saat, dan setelah olahraga. Nah, ini makanlah sebelum berolahraga. Kan banyak yang bertanya, apakah boleh kalau olahraga itu makan atau nggak usah makan ya, gitu kan. Nah, jadi ini disarankan kita untuk sebelum berolahraga itu ada baiknya untuk mengkonsumsi makanan. Itu. Tapi tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Jika berencana untuk olahraga lebih dari 1 jam, maka disarankan untuk mengkonsumsi 1-4 gram karbohidrat sebelum Anda memulai olahraga, 1 jam sebelum memulai olahraga. Setelah itu konsumsilah karbohidrat yang rendah lemak. Berdasarkan penelitian ini, di University of Sydney ini mengungkap bahwa konsumsi karbohidrat dapat meningkatkan ketahanan dalam melakukan olahraga pada orang dewasa. Namun, makanlah jenis karbohidrat yang rendah lemak dengan kandungan protein yang juga rendah. Karena dengan begitu, Anda bisa memastikan punya cukup glikogen otot sebagai bahan bakar selama berolahraga. Jangan lupa untuk 2-4 jam sebelum berolahraga. Nah, baiknya sarapan sebelum atau sesudah olahraga. Gitu. Ini tergantung pada jenis yang dilakukan. Tidak ada keharusan sarapan terlebih dahulu sebelum olahraga, namun menyarankan untuk tidak membiasakan diri dalam keadaan perut kosong gitu. Karena normalnya tubuh menggunakan glukosa atau dari makanan tadi sebagai bahan bakar dan menghancurkan glikogen otot untuk mengirimkan glukosa ke tubuh saat olahraga sebagai energi tadi. Kalau kita kekurangan itu dapat mengalami pusing atau mual gitu ya. Nah, makanan yang dianjurkan untuk disantap 1 jam sebelum berolahraga adalah telur atau susu atau roti gitu kan, karena dengan porsi yang sangat minim atau kecil saja. Dan selain itu konsumsi air yang cukup. Nah, makanan dan minuman saat berolahraga. Hal yang paling penting dilakukan saat olahraga adalah hidrasi. Jika olahraga yang dilakukan kurang dari 45 menit, maka asupan air saja sudah cukup untuk saat berolahraga. Namun, ketika melakukan olahraga 1-2,5 jam, Anda membutuhkan 30-60 gram karbohidrat setiap 1 jamnya. Karbohidrat ini sebagai bahan bakar dalam berolahraga untuk menambah glikogen otot. Nah, pilihlah makanan dan minuman saat olahraga sangat tergantung pada jenis olahraganya, gitu ya. Makanan setelah bertanding menyarankan mengkonsumsi karbohidrat, juga protein. Protein yang banyak setelah olahraga itu kalau bisa proteinnya lebih banyak daripada karbohidratnya. Setelah olahraga, jenis makanan yang disarankan untuk mengkonsumsi ialah makanan kayak protein. Kita beli protein. Kayak ayam, daging gitu ya. Nah, ini proteinnya dan ini kandungannya berapa? Ada kelihatan di situ. Daging, susu gitu. Next, makanan untuk yang mengalami nyeri otot setelah olahraga. Disarankan untuk mengkonsumsi jus buah dari buah-buahan tertentu, semangka atau ceri, dapat menurunkan rasa nyeri otot setelah berolahraga. Beragam minuman yang baik setelah berolahraga. Ya, minum air putih yang mesti. Tetaplah minum sekitar 1 cangkir air selama berolahraga. Jadi kalau haus saat olahraga nggak masalah. Minum, oke. Thank you. Selesai. Baik, Mas Bangkit. Ya,
Terima kasih Mbak Rizky. Materinya sangat menarik dan saya juga sambil belajar, ternyata makanan sebelum, saat, atau sesudah berolahraga pun sangat dibutuhkan buat kita ya. Sebelum, saat, dan setelah berolahraga. Nah, dan di sini juga ada risetnya dari universitas di Amerika, di Sydney juga ini, sehingga sudah sangat lengkap dan update ya, merupakan ilmu yang terbaru, keterbaruan. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, sekiranya ini adalah sesi sharing dari praktisi kita, kemudian jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk mengelaborasi materi ini, karena materi ini makanan, gizi ini sangat berkaitan dengan prestasi olahraga, sangat berkaitan lagi dengan sistem energi, kemudian sangat berkaitan lagi dengan fungsi sistem pencernaan manusia, dan sangat berkaitan lagi dengan pola diet, karena kan kalau diet kan ada cabang-cabang olahraga yang sangat identik dengan berat badan, pengkelasan, kelas berdasarkan berat badan, gitu, kayak pencaksilat, ya kan. Namun ada juga cabang-cabang olahraga yang tidak menggunakan itu, tetapi membutuhkan energi yang besar, misalkan kayak sepak bola, voli, itu kan membutuhkan energi dalam waktu yang lama, endurance. Nah, silakan rekan-rekan mengelaborasinya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mbak Kiki, monggo, Mbak Rizky, monggo di layar sudah banyak teman-teman yang angkat tangan. Oke, untuk Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nadia Suhanisha Putri. Saya ingin bertanya. Lia? Saya ingin menambah berat badan, akan tetapi pada saat saya mengkonsumsi makanan dengan porsi yang sedikit, itu sudah membuat kenyang. Itu kenapa? Oke, baik Lia. Lia atlet bukan? Dalam jarak dekat ada pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan bela diri. Mau naik kelas apa? Mau naik, itu minimal berat badannya 45. Berat badan Lia 40. Berat badan Lia 40. Terus selama ini yang Lia konsumsi apa? Nasi. Terus? Dan sehari daging. Berapa kali? Kadang makan sehari itu cuma sekali, Bu. Karena kenyang. Kenyang, mudah kenyang. Oke. Oke, kalau misalnya sekali itu apa ya? Lia ini dari pola apa, Lia, kamu dari pola makannya aja udah salah gitu kan. Nah, jadi harusnya Lia kalau bisa, kalau untuk menaikin berat badan itu paling tidak untuk Lia gitu ya. Nah, makanlah dengan porsi yang kecil tapi sering gitu. Kecil tapi sering gitu ya. Carilah makanan yang tinggi proteinnya saja. Tetap makan nasi. Kalau misalnya Lia makan nasinya juga cuma sekali gitu ya, atau cuma makan sehari sekali, ya nggak akan naik. Tapi kalau Lia makannya misalnya 6 kali, pagi itu sarapan sesuai, kemudian ditambah ngemilnya susu lah, apa ya, atau roti itu, tapi yang rendah lemak, cari yang rendah lemak tapi yang tinggi protein gitu. Pasti naik berat badannya. Atau
butuh ini suplemen tadi, suplemen tambahan. Nah itu kalau itu saya nggak bisa kasih referensi ya, suplemennya apa. Ada baiknya konsultasi sama ahlinya karena kan saya bukan dokter nih. Nanti salah-salah kamu jadi sakit. Gitu. Yang pasti untuk peningkatan jumlah makanannya itu aja sih. Maksudnya durasi makanmu itu. Kalau cuma sekali sehari pasti nggak akan naik ya. Tapi kalau udah 6 kali dengan 3 kali besar dan atau 4 kali besar dengan 2 kali kecil itu pasti udah naik berat badannya. Tuh, gitu ya. Kalau misalnya Lia cuma makan sekali sehari, terus yang dimakan juga misalnya cuman pempek siko atau pempek telur siko, nah sudah kenyang kau ya. Itu kan jelas untuk tubuh Lia nggak akan mungkin naik tuh ya. Carilah makanan yang sehat, tinggi protein, rendah lemak, dan durasi makannya ditingkatkan dengan porsi kecil, jangan yang langsung bedruk gitu ya. Oke Lia. Terima kasih Bu. Oke, next siapa nih? Nur Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Azizah. Izin bertanya Bu, bagaimana caranya mengimbangkan gizi saat sedang diet Bu? Gizi saat diet. Nah, dietnya yang kayak mana? Diet itu prinsipnya misalnya Nur Azizah sudah dicek tadi IMT sama BMR-nya. Terus Nur Azizah berada di kategori kegemukan. Di situ dilihat asupan yang Azizah konsumsi gitu ya. Kalori yang hariannya Azizah misalnya lebih dari tadi misalnya cuman butuh 1.500 tapi tiba-tiba kamu konsumsinya 2.500. Nah, kamu harus namanya defisit kalori, ya, mengurangi asupan kalori yang masuk di dalam tubuh. Itu sama sudah defisit kalori, jangan lupa olahraga minimal 30 menit. Tuh. 30 menit 5 kali sehari. Udah pasti itu turun berat badannya. Jadi dicek dulu BMR-nya Nur Azizah berapa. Terus Azizah datalah itu hariannya kamu makan apa nih Azizah. Kalau pagi tekwan, jam 10 mie goreng, jam 12 nasi kan udah lebih tuh. Ya kaget kau makan pulau boba, minum apa kok KFC apa ya yang deket situ depan kampus. Nah, jadi harus dicek dulu BMR-nya berapa, terus Azizah data, oh aku nih sehari ini makannya ini, dihitunglah berapa kalorinya. Tuh, jadi kalau udah dapet, oh ternyata aku nih kelebihan kalori aku nih 3.000, padahal aku cuma butuh 1.500. Nah, kau harus defisit kalori, ya, mengurangi kalori yang masuk tadi. Oke, next, Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dimas Alpogi. Izin bertanya, Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah makan pada malam hari bisa menambah berat badan atau malah bisa menambah penyakit, Bu? Ya bisa dua-duanya. Jadi kalau misalnya Dimas tadi kan udah tahu yang paling penting tadi kalori hariannya Dimas berapa. Terus tiba-tiba Dimas itu tengah dalu makan tekwan, gitu kan? Kau pakai mie pulo kan? Tiap hari kau gawe ke itu, makan jam 12 malam, sudah kenyang kau tidur. Nah jelas itu pasti nambah penyakit, kemudian nambah berat badan, nambah lemak yang pasti. Jadi Bu lebih baik dihindari ya Bu. Tapi kalau bisa itu makanlah di range jam makan malam jam 7, jam 8 itu udah stop dengan porsi yang protein, misalnya ayam atau daging dengan karbohidrat yang sedikit gitu. Yang sesuai.
Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jangan banyaklah kau makan nasi, belombok, 2 piring, tapi protein kau dikit. Cuman ayam kepak bulog. Nah, jadi apa? Oke? Ya, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Berikutnya, siapa nih? Yulek aja, Yulek. Devi, dari Halo. Papua kau? Ya, Ibu, dari Papua, Bu. Ya. Ya, selamat pagi, Bu. Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Ibu, saya mau kurangi berat badan. Terus saya diet 2 hari, berat badannya nggak turun, Bu. Sama saja. Oh iya. Oke. Jadi gini, Yulek, tadi kan udah dibilang sama saya tadi kalau untuk menurunkan berat badan itu yang pasti kau harus tahu. Coba dihitung dulu yang bagian ini tadi. Nah, ini pakai online berapa IMT-nya sama BMR-nya itu dicek kadar kalori yang masuk itu berapa gitu. Terus sudah gitu, misalnya Yulek ini sehari mengkonsumsi 5.000 kalori. Terus yang kau makan tuh apa aja banyak kali ya. Nah, terus kalau bisa itu kau harus defisit kalori atau memotong asupan kalori yang masuk atau memotong makanan yang kau masuk. Bukan berarti tidak boleh makan karbohidrat ya atau protein, tapi ditakar gitu loh, ditakar. Jadi karbohidratnya tetap dimakan, proteinnya yang dibanyakin, kemudian sayurnya juga sama. Tuh. Yang pasti kurangilah asupan gula, garam, minyak gitu ya. Nah, terus dietnya dengan defisit kalori. Bukan sekedar 2 hari nggak makan, atau misalnya hari ini makannya pagi cuma makan pagi, siang nggak makan, malamnya makan, nggak gitu. Jadi diet yang benar itu tetap sarapan, ada ngemilnya, kemudian ada makan siangnya, makan besar itu ada di siang. Setelah itu tunggu sebentar, listrik mati. Tunggu ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini laptopnya nggak ngecas. Sebentar, lowbat. Nah. Listriknya mati listrik. Oke, lanjut aja. Intinya kalau untuk menurunkan berat badan itu defisit kalori. Itu Yulek. Baik, terus yang lain siapa tadi? Maylin ya? Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Maylin. Izin bertanya, Bu. Jika kita kurang waktu tidur, apakah dapat menyebabkan berat badan menurun, Bu? Bisa, itu tadi kan memperlambat metabolisme gitu ya. Jadi bisa juga karena sering begadang, berat badan bisa turun, bisa juga naik. Tergantung juga gimana metabolisme tubuh Maylin sendiri gitu. Itu. Gitu Maylin. Jadi kalau misalnya kita nih punya metabolisme tubuh yang baik, gitu ya. Misalnya ini nih. Nih, tidurlah dengan waktu yang sesuai gitu, atau 8 jam, minimal 8 jam gitu. Nah, itu akan mempercepat metabolisme. Tapi kalau misalnya kita suka begadang, itu bisa membuat tubuh kita turun berat badan atau naik berat badan. Itu tergantung dari tubuh setiap individu tadi. Gitu. Mana Melin?
Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang pasti yang berkurang itu adalah kadar air di dalam tubuh, bukan lemaknya. Jadi kalau Melin hari ini begadang turun 1 kilo, terus besoknya Melin makan, pasti naik 1 kilo. Atau bisa lagi naik 2 kilo, karena yang dibuang itu adalah air yang ada di dalam tubuh, bukan lemaknya yang dibakar. Gitu. Itu nggak akan permanen. Oke? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Next, siapa? Muhammad, mana nih? Kristiawan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kristiawan Akbar. Izin bertanya, Bu. Ya. Olahraga apa yang baik kita lakukan pada saat kita berpuasa? Terus berpuasa? Ya. Olahraga yang baik saat berpuasa. Ya, Bu. Dilihat ininya, apa namanya, Akbar, dilihat waktunya saja. Kalau bisa saat puasa itu kau olahraganya mendekati waktu buka puasa gitu ya. Jangan saat siang bolong atau pagi-pagi gitu. Nanti energimu udah habis karena karbohidrat dari yang kau makan tadi atau energi yang kau makan pagi tadi udah dibakar gitu kan. Kau akan cepat lapar. Nah, setelah itu cepat lapar, terus batal deh puasanya. Kalau bisa olahraganya bebas mau olahraga apa, tapi kalau bisa waktu olahraganya itu mendekati waktu buka puasa. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Baik, next siapa nih? Rido ya? Rido. Mobil pagi. Mana Rido? Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Ya. Apakah orang fisiknya kurus sudah pasti kurang gizi, Bu? Belum tentu. Makanya cek tadi yang namanya BMR sama IMT-nya. Nah, terus dianalisa juga gitu ya. Kurusnya itu kenapa? Nggak bisa juga saya ngejudge kalau misalnya Rido itu kurus apa, nah tiba-tiba itu kurang gizi. Kan itu ada tesnya untuk kau kurang gizi atau tidak gitu. Ceklah dulu BMR-mu berapa, terus IMT-mu berapa, atau kau masuk dalam gizi buruk, kan itu aja contohnya. Apakah kau suka anemia gitu ya, atau kau suka tiba-tiba pingsan gitu. Nah, itu harus kembalikan lagi ke ahlinya. Oke. Baik, ini ya, oke. Baik, di sini lagi mati listrik dan laptopnya udah mau mati. Satu kali lagi ya, satu lagi nanti saya balikan ke Pak Bangkit. Satu orang lagi. Siapa yang? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Pak Uzan. Ya, Pak Uzan. Izin bertanya, Bu. Oke, Pak Uzan. Apakah gen dari Bapak itu sangat berpengaruh kepada tinggi badan untuk anaknya, Bu? Kalau berdasarkan riset itu tidak sih, balik lagi ke gizi yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Jadi ada pengaruh gizi itu sangat besar untuk besar tinggi pendeknya seorang anak gitu. Jadi kalau misalnya Fauzan punya orang tua yang mohon maaf nih ya, lebih pendek gitu, tapi orang tua memberikan gizi yang baik, kemudian memberikan aktivitas yang baik, insya Allah kau pasti tinggi. Gitu. Iya, cuman masalahnya tuh, Bu, nggak tinggi-tinggi lah, entah lama tinggi ke badan. Ya, itu kan berarti waktu kau kecilnya gitu kan ya. Aktivitas yang kau lakukan apa, konsumsi apa waktu kecil. Kalau kau sukanya makan tekwan tiap hari, makan gulo tiap hari, makan gulali tiap hari, nah itu gitu loh. Nah ada atau lihat aja si apa namanya tuh Ucok Baba itu anaknya tinggi normal kok, itu ya mungkin tuh. Belum tentu Ya, kalau bapaknya kecil boncel terus
anaknya tiba-tiba sama enggak juga. Ya kemungkinan ada, tapi insya Allah gizi, kalau dikasih gizi yang baik. Cukup ya untuk sekarang. Ini lagi mati lampu, jadi listriknya mau mati. Untuk Pak Bangkit. Luar biasa hari ini, Pak Kiki. Terima kasih ini. Pak Kiki bisa hostnya dikembalikan ke saya dulu sebentar. Oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Bangkit. Silakan saya tutup untuk perkuliahan hari ini, sharing-sharing hari ini. Terima kasih semua yang sudah bertanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Mbak Rizky Kurniati. Nanti minta izin saya, ini kan sebagai laporan Mbak Rizky Pengabdian Masyarakat, gitu kan. Nanti ini akan saya upload di YouTube, sekiranya nanti bisa ketika ada pelaporan pun masih tersimpan, terdokumentasikan, gitu kan. Nanti teman-teman yang sekiranya belum diberikan kesempatan untuk bertanya, karena waktu nanti bisa seperti biasa ngelis pertanyaan di bawahnya, nama siapa, kemudian ada pertanyaan siapa gitu kan. Nah nanti biar Mbak Kiki bisa menjawab secara online di YouTube gitu ya, di kolom komentar gitu. Seperti itu aja, nggak apa-apa Mbak Kiki? Boleh? Oke, baik. Ya, nah, berhubung waktu juga sudah sangat mendekati adzan zuhur ini, dan sekiranya sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias sekali. Teman-teman yang belum diberikan kesempatan untuk bertanya, nanti bisa di-list di kolom komentar. Saya tutup ya, gimana? Oke, saya tutup kuliah hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.